kedua antara Sulawesi Utara versus Jawa Barat. Masih bersama Kolius dan juga Vela Jeff kali ini yang akan menemani kalian. Jangan lupa untuk memberikan hashtag di kolom komen langsung. Jawa Barat Pride dan juga Sulut Pride dengan hashtag juga Torang Bisa tentu saja. Dan kita lihat kali ini di arah tengah seorang Jeremia yang menggunakan Rafaela. Bakal coba untuk menemani ke arah seorang Akbar, posisinya agak sedikit reveal. Dan SS, ingat, SS sangat bergantung dengan dia punya Blessing of the Moon Goddess alias level 4-nya, ultimate-nya. Sehingga tidak seperti Rafaela yang sebenarnya kalau dari awal-awal dia punya holy healing aja, dia bisa bantuin banget untuk melakukan engagement seperti yang dilakukan kali ini ke arah atas. Mercy bakal coba untuk diganggu tapi masih memiliki Starlight Pulse dan masih bisa untuk tarik ulur. Ini mereka bantuin lane dari Esmeralda karena mereka tahu ini emang lane yang bakal berat banget berhadapan dengan seorang Lunox sendiri. Dan memang itulah efek dari Rafaela dan juga Beatrix ya, dimana early gamenya dengan burst damage yang dimiliki oleh Beatrix dan Holy Healing jadinya tuh in or out cepat, tapi connect mulai dicakar-cakar Jeremy seperti harus tumbang dan yes, first blood berhasil didapatkan oleh seorang Willy. Dan movement dari Sulawesi Utara sepertinya mereka harus mencoba untuk mendapatkan temponya dulu nih di early game ya. Contoh kayak tadi dia udah bagus banget, Willy udah dapat satu Rafaela dan harusnya di sini Roger mungkin mulai bergerak secara bersamaan nih untuk mencari point kill bersama-sama. Terutama dia butuh snowballing tapi Rachel dengan Cyclone Swift-nya mencoba untuk dihajar. Rachel pun ditumbangkan, dihajar sama 3 hero sekaligus. Iya, 3 hero sekaligus dan akhirnya Rachel pun berhasil down kali ini dan Mercy di sisi atas kayaknya masih bisa untuk tarik ulur dulu, agak sedikit tertinggal dan leaningnya agak sedikit kalah, tapi Johannes di arah bawah kali ini bakal coba untuk disamperin sama Walker. Cuman harusnya tidak terlalu, ini malah 3 lawan 4 kali ini ya, 3 lawan 3 juga udah mulai datang. Jeremia tertinggal sendirian kali ini bakal coba untuk dibantuin karena hadir dari seorang Johannes. Tapi backup agak sedikit terlambat banget, Johannes itu terkenal Abyssal Arrow dan double kill didapatkan. Akbar akankah kali ini menjadi poin ketiga dan triple kill berhasil di-secure sama seorang Roger. Waduh, ini yang Kolius bilang, hati-hati. Kalau seandainya early-nya kayak gini nih, dia bisa snowballing dan bakal lebih menggila lagi. Walaupun Pramudia yang datang lagi-lagi, dia sendirian dengan Falling Star Moon yang mencoba untuk mengajar ke arah Willy yang udah mulai sekarat banget. Tapi ternyata Pramudia bisa flick out di sini icon bounce. Mega Kill bisa didapatkan oleh seorang Walker. Dia pindah fokus menuju ke arah Turtle-nya lagi. Harusnya setelah Turtle, iya diambil Estes. Ternyata Retribution yang gak lihat, aman. Masih bisa diamankan sama Nathan ya. Amang gak ketahuan ya tadi ya. Di sini ya Walker ya, tenang aja kok. Tapi mega kill yang didapatin sama seorang Roger di early seperti yang Kolius bilang benar-benar menakutkan kalau menurut aku. Karena di sini pergerakan dilakukan sama seorang Selena jadi benar-benar ngebantu banget lihat tuh. Ketika dia setup ke arah mana gitu karena dari seorang Walkernya dibantu dengan Abyssal Arrow, nggak bisa kabur, terkena slow juga. Akbar juga sampai triple kill berhasil di-secure sama seorang Roger. Ini nilai yang besar banget dan bahkan kali ini mereka bakal coba untuk menyelesaikan gold shield turret yang berada di sisi bawah kali ini dan juga seorang Balmond masih melakukan Cyclone Swift-nya kali ini mencoba untuk mengganggu teman-teman dari sisi Sulawesi Utara, tapi lihat sebelah sana langsung di backup dengan 3 hero sekaligus. Masih juga seorang Akbar. Jeremia mencoba untuk mengunci karena seorang Walker tidak berhasil di shutdown tapi berhasil dipukul mundur dari sisi Jawa Barat. Itu tadi kalau Willy connect, arrow-nya pasti dibalikin tuh. Untungnya masih belum connect dari seorang Willy sehingga dari Sulawesi Utara yang kali ini membalikan keadaan daripada game yang pertama. Mereka bermain lebih rapi lagi, mereka bermain lebih sabar. Walaupun dengan poin-poin kill yang berhasil mereka dapatkan ini menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Terbukti dari gold difference di menit yang hampir keempat ini perbedaan goldnya udah 3.000 Vel. Ini hampir satu item loh Vel untuk Rogernya itu sendiri yang harusnya bentar lagi malah ngawanin item yang keduanya nih. Benar, harusnya dari Windwalker mungkin Endless Battle. War X dulu baru ke Endless Battle nantinya. Sedangkan kalau kita lihat di arah ini Willy juga dari tadi melakukan pergerakan yang bagus sih. Dia open vision-nya bagus banget dengan dari Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Tapi dari sisi atas kali ini masih ada Pramudia, masih ada Blessing of the Moon Goddess. Mencoba untuk dibalikin keadaan ada kali 2 versus 3 tapi datanglah seorang Johannes kali mencoba untuk memberikan damage balik karena teman-teman dari Sulawesi Utara tapi Abyssal Arrow. Itu dia langsung dibalikin begitu aja. Johannes yang langsung ditumbangkan walaupun ditukarkan juga nyawanya untuk seorang Walker. Hampir aja itu lelek matil ke arah Pramudia. Untungnya masih lincah nih Pramudia sehingga tidak ter-take down dan Arrow mulai connect lagi. Dimajuin dengan Darkening yang menuju ke arah Pramudia yang bisa langsung flicker ke arah belakang. Willy-nya malah tumbang dan Falling Star Moon tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Mercy 1 versus 2 dan tidak bisa bertahan lagi. Double kill untuk seorang Beatrix kali ini. Sebenarnya menurut aku dari war yang tadi ya diuntungkan justru Jawa Barat. Kenapa tuh? Karena Roger yang pecah dan itu kita lihat di sisi tengah juga Taufik masih bisa top flicker. Kenapa dari sisinya Jawa Barat yang diuntungkan?
tadi kan sempet tuh Walker tershutdown. Itu gold swing-nya lumayan besar karena dia dalam posisi celengan. mega kill. Iya, celengannya pecah nih. Berhasil didapetin sama Jawa Barat, ditambah dari seorang Akbar dia dapetin 2 poin kill juga. Memang yang di shutdown mungkin di sini adalah drummer ataupun tank dari sisinya Jawa Barat. Bukan yang benar-benar true core-nya, walaupun ya di situ Kari tershutdown. Yes, Kari tershutdown memang ditukarkan dengan seorang Walker kan. Tapi memang di sini kondisinya yang pecah celengnya adalah dari seorang DC, seorang Roger instead of Kari. Yap. Jadi ini menjadi pundi-pundi kembalinya Kari nantinya ya. Maksudnya Betul. kayak dengan item yang didapatkan itu bakal mengerikan karena Rashol yang mencoba untuk nge-rush ke arah Orange Bow harus mengurungkan niatnya sedikit nih karena dia tahu nih kalau Carry ini makin lama makin sakit Vel, terutama ketika dia nanti mungkin udah jadi item, nggak tahu ya dia mau ke arah mungkin Tipenya Golden apa nih? Staff, Iya. ya kan? Ada juga yang main critical juga ada kayak Windtalker gitu-gitu dia build. Jadi ini yang masih jadi pertanyaan, Karinya bakal dibikin seperti apa dan arrow-nya ternyata connect dicakar dengan Geralt-nya tapi masih bisa sedikit mundur. Sniper sakit banget kalau lihat dia tadi. Iya, lihat. Bisa 1 bar dari Selena yang membuat dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Detonas welcome to Papua, dilempar, ditelan, dilempar lagi dengan Falling Star Moon yang mencoba untuk menghajar ke arah 3 hero sekaligus tapi masih ada Blessing of the Moon Goddess. Kali ini malah menemukan seorang carry. Gak bisa kemana-mana, Jeremiah pun langsung take down. Apakah bakal dikejar terus-terusan? Arrow-nya masih connect menuju ke arah Esmeralda Pramudia. Pramudia akhirnya langsung tershutdown begitu saja. Dan ini menjadi momen teriakan teman-teman dari Sulawesi Utara untuk segera push di area mid lane-nya. Blessing of the Moon Goddess benar-benar bagus banget dari seorang Nathan di sana. Tahu momennya tepat dan dari seorang Nathan ketika dia ada di belakang ini kalau kita lihat dari replaynya ya. Rasa memang udah ke pick off satu nih, Falling Star Moon udah dibuka. Tapi lihat Nathan tuh pas banget melakukan Blessing of the Moon Goddess. Itu teman-teman dari Sulawesi Utara yang kayak maju. Walaupun ada seorang Balmon yang momennya nggak tepat karena ada Moon Immersion juga dari seorang Nathan. Sehingga Nathan masih bisa untuk sustain dan kali ini Abyssal Arrow dari seorang Willy benar-benar menakutkan banget. Ini 90% kena terus karena teman-teman dari Jawa Barat. Walker sudah berubah jadi Wolf kali ini. Sudah ada Wolf Transformation tapi tidak bisa untuk dikontes lebih lanjut lagi karena minion di arah atas juga sudah dibersihkan dengan sangat cepat. Ini mereka cuma bisa bermain objektif, kali ini bisa berfokus ke arah turtle yang sudah hadir di dalam lane of dawn dan 5.000 kali ini di-lead sama teman-teman dari Sulawesi Utara. Sejauh ini so far so good buat teman-teman dari Sulawesi Utara karena memang mereka udah dapetin snowball yang cukup baik juga, pergerakan yang baik dari seorang Roger, dari seorang Selena, dan setup yang cukup bagus dari seorang Baros. Barosnya cukup tebal dan lihat dari seorang Nathan. 1-0-10 kali nge-assist dengan pergerakan yang bagus banget, setup yang sabar. Dia belum terpick up sama sekali, padahal dia jadi incaran utama loh. 2 kali disamperin, satu sama Esmeralda, satu lagi disamperin juga sama seorang Balmon, tapi bener-bener belum bisa. Balmon dan juga Esmeralda yang masih butuh item lebih banyak lagi, apalagi di bawah. Dari seorang Balmon bener-bener nggak yang owning banget gitu loh. Dia cuma bisa dapetin 1 kali assist dan belum bisa dapetin point kill ketika berhadapan dengan seorang Baros di arah bawah sendiri. Berarti kurang lebih 95% dari team fight yang terjadi untuk Sulawesi Utara tuh ada netannya ya, Val? Benar. Tapi masalahnya nih, Val, mereka berhasil snowballing, bisa nggak tutupnya? Nah, itu jadi pertanyaan besar, benar. Karena balik lagi, ketika snowballingnya berhasil, kalau dia terlalu terlena, yang ada mereka nggak bisa ditutupi. Kalau dari itemization-nya gimana tuh, Vela? Iya, kalau kita lihat dari item juga dari Rafaela, Oracle juga di sini. Sedangkan kalau kita lihat dari Beatrix sudah langsung bikin ke arah Demon Hunter Sword progressnya, sedangkan Carry dia tipenya juga mau main ke arah Demon Hunter dan juga Endless Battle dari true damage sepertinya nanti bakal ke Golden Staff juga probably. Dan dari seorang Selena juga sudah menyelesaikan Necklace of Durance-nya. Oh, Detonas Welcome mulai digunakan oleh seorang Rashel, dilempar ke arah belakang sana, tapi Taufik masih mempunyai flicker sehingga dia pun langsung mundur ke arah belakang. Tidak terjadi team fight lanjutan di momen saat ini. Tapi ketahuan, Detonas Welcome cooldown-nya nggak seperti flicker gitu kan. Ini ketahuan, ini 2 menit udah nggak ada escape mechanism dari seorang Taufik. Yang berarti nanti siapapun yang bakal dipick itu bakal jauh lebih berat lagi buat teman-teman dari sisi Jawa Barat. Ini mereka harus bisa bener cari waktu gimana caranya Yohanes bisa follow up. Karena dia tertinggal cukup jauh, dia baru progress item kedua. Sedangkan dari seorang Roger, dia lagi item ketiga kalau nggak item keempat gitu kan ya. Yang berarti tertinggalnya sangat-sangat jauh dari sisi Go. Karena sejauh ini pun, ini seperti di game pertama tapi dibalikin keadaannya. Sulawesi Utara di game pertama cuma dapetin total 4 point kill. Sedangkan di game kali ini, Jawa Barat yang pegang 4. Sedangkan yang dapetin lebih banyak adalah dari sisinya Sulawesi Utara. Mereka memainkan seperti mirroring game pertama ke arah sisinya Sulawesi Utara. Yes. Dan yang tadinya Jawa Barat yang benar-benar main objektif disabarin, yang akan di-pause, kali ini dimainkan sama Sulawesi Utara. Dan Lord pertama didapatkan dengan bebas aja. Tapi gini Vel, sebenarnya kalau kalian lihat dari draftnya Jawa Barat ya, kalau Vela perhatiin mereka tuh nggak punya crowd control. Vel. Benar. Area of effect juga paling ya Falling Star Moon satu momen, Cyclone Sweep di mana dia harus dive in ke tengah-tengah dan
dari Sulawesi Utara ya seperti yang kita tahu itu Lunox burst damage, Roger juga bakal cakar-cakar. Ini bakal jadi team fight yang sangat-sangat mengerikan nantinya kalau mereka bergeraknya sembarangan, tapi arrow-nya pun connect biasa, cuman gertak sambal kayak. Benar. Ya. Mereka tuh ngandelin holy baptism dari seorang Rafaela yang menurut aku ya terlalu kecil zone-nya gitu loh. Itu terlalu areanya tuh terlalu kecil dan juga like retribution juga dari seorang Rafaela. Memang sebenarnya Rafaela bagus banget. Aku setuju banget untuk bermain seperti ini, tapi memang saatnya mungkin aku setuju sama Lius di sini masih agak sedikit kurang sisi ya. Tapi Adusa Arrow nggak berhasil kena karena teman-teman dari Jawa Barat, tapi Lycan Fall sudah dilakukan kali ini belum, ternyata masih ditahan-tahan sedikit. Detonas welcome-nya. Ternyata masih belum, tapi masih ada combo Ruby Didi. Dia langsung lompat ke depan sana dengan Brilliance of Order, tapi ternyata malah Mercy yang langsung tumbang. Willy dari Ados karet banget, dibalikin momennya. Russell, dia kabur, dinosaurusnya terbirit-birit ke arah kanan. Walker pun mencoba untuk menahan dari 3 hero sekaligus. Pramudia yang dihajar dengan open fire-nya. Mau tidak mau sedikit mundur ke arah belakang karena yang dia hadapi adalah super minion. Kalau sampai dia terlalu nafsu maka dia bisa langsung dihabisi. Rachel yang tadi mencari darah, dia balik lagi ke zona perang. Falling Star mau dikeluarkan hanya untuk nge-clear minion aja. Taufik RM dengan Cyclone Sweep-nya mencoba menuju ke arah depan menghabisi minion yang datang. Walaupun base top turret yang dimiliki oleh Jawa Barat juga masih di cover dengan amat sangat baik nih Vela. Wow, berhasil terdefense tapi Walker-nya 1 lawan 3. Walker-nya masih bisa nahan loh. Walker-nya benar-benar masih bisa nahan dan benar-benar kuat banget dengan ada Endless Battle, Brute Force juga, War X juga ditambah dengan Windtalker. Ini ngebuat seorang Roger strong habis dan kali ini dari seorang Kari, lihat perbedaan gold ini sampai 4.000 gold untuk Kari versus Roger. Segitu jauhnya di sini loh perbedaan antara dua hero itu. Kalau misalnya ini mereka coba untuk drag terus-terusan dan game ini bisa dibawa agak sedikit ke arah late game, Karinya bisa farming. Aku gak tahu sih, main true damage sekarang masih a good thing or not gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan juga untuk dari pergerakannya, karena memang Karinya juga harus jaga positioning nih Vel. Benar. Dan target seleksinya juga harus tepat. Benar. Kalau enggak, nantinya tuh impact-nya nggak bakal terlalu besar. Tapi memang tadi momen yang menurut Kolius juga sedikit terburu-buru dari Sulawesi Utara ya, sehingga membuat mereka juga ke take down. Walaupun Jawa Barat harus melakukan defensif terlebih dahulu nih Vel. Dengan datangnya super minion, tapi udah mulai tengil dia. Recall baris-baris dari Sulawesi Utara nih ya. Baris dipancing dulu. Emosinya sepertinya dari tim Jawa Barat. Kayak dibalas dari game pertama nih. Game pertama lu bikin gua susah, gua bikin lu susah balik. Tapi ya kita lihat kali ini freeze juga sudah mulai dilakukan. Walaupun kalau kita bisa bilang sebenarnya Lordnya masih cukup lama ya, 1 menit lagi untuk masuk ke dalam Land of Dawn. Tapi teman-teman dari sisi Jawa Barat mulai agak sedikit keluar, kali ini mencoba untuk masuk ke dalam jungle dan mendapatkan item, dapetin jungle-jungle yang dia butuhin. Orange buff masih bisa secure sama Kari. Menurut aku sekarang orange buff tuh penting banget untuk dipegang sama marksman instead of purple buff. Walaupun emang masih ada mana consumption dan juga masih ada energi atau mana ininya, tapi tetap di sini dari orange buff bakal jauh lebih kepake karena ada slow evac-nya juga kan dari orange buff sendiri ke arah Sulawesi Utara kali ini. Tapi inhibitor tengah kali ini sudah berhasil dipecahkan sama teman-teman dari Sulawesi Utara. Taufik mungkin di sini harus punya item yang agak sedikit tebal sih, karena memang ketika dia maju ini sakit banget sih damage yang diberikan sama teman-teman dari Sulawesi Utara. Tapi kalau kita ngomongin sedikit ke arah late game, ada beberapa hero yang fall off banget di arah late game. Dari sisi seorang Estes, kalau menurut aku, terus ditambah juga dengan tambahan seorang Selena, ini kan menurut aku yang agak sedikit tidak begitu bagus untuk dibawa ke arah late game. Sama seperti seorang Rafaela, ya kan, di arah late game, ini bakal not a good option. Balmon mungkin kalau misalnya itemization-nya bisa benar-benar diatur masih bisa untuk bagus, tapi 3 hero berfokus ke arah bawah kali ini masih bisa digocek dengan ada flicker dari seorang Rachel. Falling Star Moon berhasil dibuang dan Lord sudah berhasil didapatkan sama teman-teman dari Sulawesi Utara. Nih teman-teman dari Jawa Barat balik lagi masuk dalam base, balik lagi ngatur lagi gimana caranya bisa nge-clear. Padahal ini inhibitor tengah udah pecah. Jadi mau nggak mau mereka harus menghentikan Lord sebelum masuk ke dalam base. Dan gini ya, Vel, kalau sananya Vela perhatiin dari tim Jawa Barat tuh nggak ada hero yang bisa cepat clear lane. Ini yang jadi bahaya nih. Ketika Lord ini masuk, prediksi Kolius kalau memang Sulawesi Utara bermainnya rapi, ini bisa di-end langsung sama mereka sih. Karena udah mulai masuk ke arah bottom
base-nya udah mulai dihajar-hajar, Lordnya pun langsung fokus ke arah base tengahnya, arrow-nya connect ternyata ke arah Johannes, apakah bakal di follow up? Dihajar dengan darah keningnya dipikir ke arah depan, Johannes pun langsung tumbang begitu aja walaupun Lordnya juga harus tertumbangkan. Detonas welcome, Jeremy-nya langsung tumbang, double kill didapatkan oleh seorang Mercy, killing spree bahkan Taufik RM-nya pun tumbang, tapi ternyata arrow-nya masih belum mau connect Pramudia, masih bisa bertahan, minion juga sudah mulai masuk dari arah mid lane lagi, Desia terbuka lebar dari tim Sulawesi Utara, mereka fokus ke arah base-nya, tapi kali ini